Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ORC semua, selamat datang kembali di channel saya ini. Semoga teman-teman di sini semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya. Di kesempatan video kali ini saya mau berbagi lagi sedikit ilmu seputar ORC dan keyboard opreknya. Sebelumnya saya ucapkan kembali bahwasanya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman di sini ya. Saya di sini hanya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang sedang mencari atau membutuhkan cara saya ini. Semoga tutorial atau cara saya ini nantinya bisa cukup membantu teman-teman di sini ya. Sebelum lanjut masuk ke tutorialnya, ada baiknya teman-teman di sini bantu dukung channel ini dengan cara like dan share video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan juga supaya saya ini lebih bersemangat lagi untuk membuat video tutorial seputar ORC dan keyboard opreknya seperti ini. Perlu diperhatikan untuk teman-teman di sini, jika menonton video tutorial ini, saya harap tidak ada yang di-skip ya, agar tidak ada video yang terlewat dan tidak gagal paham lalu salah dalam mempraktekannya sendiri di rumah. Oke, langsung masuk saja ke tutorialnya yang pertama. Sesuai dengan judul video ini, pertama kita langsung masuk di bagian setting aplikasi ORC-nya. Kita bisa klik setting sini. Kita cek satu persatu ya. Ini di settingan saya, mungkin dari teman-teman yang lainnya atau tutorial yang lainnya ada sedikit perbedaan ya. Ini di bagian paling atas untuk bahasa Indonesia, simpan otomatis, tidak di checklist, hentikan perubahan, non, putar berdasarkan sensor, checklist, potret otomatis, checklist, biarkan layarnya menyala, checklist, komentar balik, tidak di checklist ya. Save mode juga tidak di checklist. Aktifkan atau nonaktifkan tombol perangkat, tombol kembali aktif, tombol menu aktif, fill pad jalur terpisah tidak di checklist ya. Bergetar saya nonaktifkan. Waktu singkat ini ya. Untuk kontras di 75. Untuk waktu pesan mati karena terkadang ini bisa mengganggu saat kita bermain. Daftar warna, checklist, tampilkan tab daftar. Di sini bot, bisa non juga ya. Tampilkan drum kit, checklist. Tampilkan instrumen chord, aktif ya, checklist. Tipe, setel, kecepatan normal. Sudah. Kita pindah ke settingan keyboard. Hitungan kunci ini bisa disetting jika tanpa menggunakan MIDI ya. Bisa pilih mau berapa tut yang digunakan. Di sini masih 19. Sesuai teman-teman ya. Enaknya bermain menggunakan berapa tut. Ini 21 3 oktav. Kita kembali.
kunci mulai. Kunci mulai ini dari C karena apa? Karena pada umumnya keyboard atau piano itu dasarnya C. Kita lanjut, tampilkan tombol yang ditekan, kita checklist. Tag clavier. Ini untuk menampilkan chord atau kunci ya di bagian tombol. Misalkan saya checklist ini, nanti kita lihat. Ini kunci atau yang di bawahnya ini bisa do, re, mi. Kita kembali. Kualitas clavier medium, rendah, cepat, tinggi, lambat. Saya setting di tengah, medium. Untuk respon sentuh, di sini checklist ya. Area hitam, jangan tekan tombol putih di area hitam, tidak checklist. Ukuran kunci hitam di sini panjang. Lower ini tidak di checklist. Lalu kocok atau tarik ini untuk apa ya? Pit pen kalau nggak salah. Ini saya setting di 12. Jarak tarik pit ini juga 12. Lanjut ke koneksi yang dari atas, ganti skin, jangan berubah. Settingan MIDI, sensitif sentuh, saya off kan ya. Simulasi aftertouch tinggi. Bawahnya arah. Ini yang cukup penting ya. Jika menggunakan MIDI atau keyboard oprek, dari MIDI ke aplikasi. Lalu ganti skin, jangan berubah supaya tampilan atau skinnya itu seperti tanpa menggunakan MIDI atau keyboard tambahan. Oktav sama dengan ini saluran MIDI, tidak di checklist. Oktav hidup, ini juga tidak di checklist. Lanjut ke bagian kontrol. Portamento, ini metode 1. Di luntur durasi saya setting di 0,5 detik. Penundaan start atau stop mati. Lengkungan nada jarak ini di min 2 sampai 2. Mengunci, jangan kembali ke posisi 0. Tidak saya checklist. Kecepatan, fast, jarak pita ini ya, pita jarak 6 sampai 6. Ini minus 6 maksudnya. Volume metronom 50. Ini bisa 100, 200. Kecepatan penuh. Ukur X 4. Ini pokoknya inilah ya. Kurang paham saya. Ini yang ukur Y juga X per 4. Untuk irama akor, lanjut bagian sini. Tempo putaran, tempo mengubah kecepatan loop, checklist, multi loop, mainkan beberapa loop bersama. Ini tidak checklist ya. Skala loop pada konversi ke gaya pad saja. Metode perubahan bagian gaya otomatis. Bagian gaya berulang ini tidak saya checklist. Otomatis tempo lock tidak checklist.
Metode pemilihan akor ini untuk kunci ya, nyata 3-7 kunci. Ini untuk memainkan kunci atau chordnya 3 tut. Jika untuk yang menggunakan satu kunci bisa pilih yang di nomor 2 ini, user chord 1 kunci. 2 kunci yang di bawah ini, 2 kunci menu user chord. Jika teman-teman yang baru belajar bingung menggunakan 3 kunci, pengen menggunakan 1 kunci, pilih aja yang bagian tengah, 1 kunci menu user chord. Sinkro mulai otomatis ya, jika kita tekan tutnya langsung ikut mulai. Sinkro sound ini saya off kan. Sinkro stop pad ini tidak di checklist ya. Control chord octave manual. Kualitas akor penuh untuk perangkat yang kuat, misalkan RAM HP kalian atau RAM HP teman-teman ya. Set instrumen style tidak saya checklist. Lanjut ke mikrofon atau rekam. Mikrofon, sumber mikrofon utama, perekam langsung, kualitas baik, saluran stereo, bitrate 128 kbps, tingkat pengambilan sampel 44,1 kHz, ekspor ke file MP3, kualitas baik, saluran stereo, bitrate 128 kbps, tingkat pengambilan sampel 44,1 kHz. Suara keluaran, lanjut ini ya. Ini cukup penting untuk spek HP atau RAM teman-teman ya. Langsung ke keyboard, pilih kinerja tinggi, mikrofon, kinerja tinggi bisa seimbang juga ya, sesuai RAM HP teman-teman. Setel kinerja tinggi, polyphony keyboard ini di 10. Untuk setel 14. Global reverb efek ini untuk efek ya. Jenis gelombang keluaran ini juga cukup penting untuk RAM HP yang belum spek gaming ya, misalkan seperti punya saya ini, RAM-nya masih kecil 3 GB. Di sini saya menggunakan yang 32.000 Hz, 16 bit stereo. Jika untuk RAM HP teman-teman yang sudah di atas 3 GB, bisa pilih yang 44.100 Hz ini ya, karena untuk kualitas suaranya bisa lebih baik dan lebih mantap pastinya. Jika untuk RAM yang di bawahnya bisa pilih di 24.000 dan ke bawah lagi bisa dicek satu persatu ini. Karena untuk RAM yang kurang mampu biasanya timbul suara ngelak-ngelak gitu ya, ngelek atau kurang baik lah untuk memainkannya, cukup mengganggu. Kita kembali, performa sentuh otomatis, metode latensi rendah, nonaktif.
Ini juga mempengaruhi untuk memainkan aplikasi ini ya, apalagi jika terhubung ke keyboard oprek atau MIDI. Biasanya timbul nge-lag. Sepertinya sudah cukup. Kita kembali. Bisa kita coba nyalakan setelnya ya. Ya, sepertinya cukup sampai di sini ya tutorial kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Jika teman-teman di sini ada pertanyaan atau saran, bisa masukkan di kolom komentar di bawah video ini. Jika video ini bermanfaat, bisa klik share, bagikan supaya bisa membantu teman-teman yang sedang membutuhkan atau mencari tutorial cara ini ya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.